Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga masih kita dipertemukan. Semoga Anda juga sehat semua di dalam mata kuliah hijauan produksi hijauan pakan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan jenis-jenis rumput hijauan pakan ternak ya. Sangat luar biasa. Jadi kebutuhan untuk ternak, terutama ruminansia baik besar ataupun ruminansia kecil, itu membutuhkan pakan dalam bentuk hijauan. Dan Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kita, terutama di daerah tropis ini, dengan berbagai jenis macam rumput yang sangat berguna bagi ternak kita, yang tujuannya adalah untuk kebutuhan konsumsi manusia. Nah, salah satu jenis dari rumput yang kita akan jelaskan yaitu adalah Brachyaria brizantha. Rumput ini ya, memiliki nama umum rumput bebek, ya, singkatan dari Brachyaria brizantha. Biasanya di peternak itu selalu membuat atau memberi nama ya, yang gampang, karena di tingkat praktisnya orang repot mengucapkan Brachyaria brizantha atau rumput palisade ya. Nama indah ya, namanya bagus ya. Jangan nanti mentang-mentang, "Oh Pak, ini bisa digunakan untuk nama anak ataupun apa ya." Nggak taunya nama rumput ya. Brachyaria brizantha. Tipe tumbuhnya adalah erek atau berdiri tegak dia. Sedangkan tipe daunnya adalah sejajar dan terdapat bulu. Sementara tipe bunganya, bunga rumput ini adalah palisade, ini adalah raceme. Ya. Rumput palisade ini adalah raceme. Ya. Kemudian rumput Brachyaria brizantha berasal dari Afrika, dari benua Afrika ya, termasuk rumput yang umurnya panjang. Ini sangat bagus rumputnya, apalagi kalau dia dalam suatu padang yang sangat luas, sangat indah dengan bijinya seperti ini ya, kalau diperbesar. Nah, pertumbuhannya membentuk hamparan vertikal dan horizontal. Batang daunnya kaku serta kasar. Keistimewaan rumput ini adalah tahan injakan dan renggutan, serta tahan kekeringan dan responsif terhadap pemupukan nitrogen, cepat tumbuh dan berkembang. Nah, apa yang dimaksud dengan tahan injakan dan tahan renggutan? Kita tahu ya bahwa ternak ruminansia itu di dalam pola dia makannya itu adalah merenggut ya. Jadi merenggut kemudian ditarik. Artinya apa? Rumput ini memiliki perakaran yang kuat. Ya, memiliki perakaran yang kuat sehingga kalau misalnya ternak tersebut dia makan, dia kemudian ditarik ya seolah-olah dicabut, tetap dia kuat, tidak tercabut. Nah, ini salah satu spesifikasi kalau kita memilih rumput yang akan digunakan untuk padang pengembalaan. Nah, tahan injakan juga Bapak jelaskan kembali bahwa bobot dari ternak ruminansia terutama sapi itu bisa mencapai 1 ton ya, atau yang lebih kecil 500 kilo. Nah, kan ada pertanyaan sering yang muncul, "Pak, itu kan indah sekali ini lapangan golf itu dengan rumputnya yang hijau. Apa mungkin misalnya dijadikan sebagai rumput pakan ternak?" Ya bisa-bisa saja ya, untuk rumput pakan ternak. Tetapi begitu dimasukkan ternak ya,
pasti akan rusak karena rumput tersebut tidak akan tahan injakan. Kalau manusia rata-rata untuk mencapai bobot badan 100 itu sudah jarang. Ya. Tetapi ternak, ya, termasuk di Indonesia itu paling tidak ternak dari berbagai ini ya, berbagai bangsa yang banyak di Indonesia itu adalah misalnya Friesian Holstein FH, ya, bisa yang dari PO ya peranakan unggul ataupun yang lain, atau kalau sekarang kan trennya ada simental, limosin dan lain-lain. Nah itu minimal bobot tubuhnya itu sekitar 300 kilogram sampai ke atas itu rata-rata. Jarang yang di bawah itu. Nah ini begitu dilepas di padang pengembalaan yang berisi rumput tidak tahan injakan, maka akan terjadi kerusakan yang fatal. Contoh mungkin Anda sering melihat di lapangan bola ya. Di lapangan bola itu di mana yang sering terjadi kerusakan rumputnya itu pasti di area di sekitar kipernya ya. Di area penalti itu biasanya rumput kecenderungan terjadi rusak. Ini apa? Karena setiap saat dan intensitas aktivitas menginjak ya di situ yang paling tinggi ya. Jadi di samping kipernya sendiri, penyerangnya baik lawan atau yang nanti menjaga ya supaya tidak terjadi kemasukan. Nah, ini yang menjadi spesifikasi ya. Nanti Anda kalau misalnya Anda diminta menyusun atau membuat suatu padang pengembalaan, itu harus memilih rumput yang cocok dengan spesifikasi padang pengembalaan, diantaranya adalah tahan rebutan dan tahan injak, termasuk tahan kekeringan, ya cepat berkembang dan seterusnya. Tetapi ada kelemahan rumput ini adalah tidak tahan terhadap genangan air. Artinya tidak bisa ditanam di daerah yang berawa, dataran rendah yang memang misalnya banyak rawannya. Ya, oke, yang tergenang air tentunya. Nah, yang berikutnya adalah rumput panicum maximum. Mempunyai nama umum dikenal dengan rumput benggala. Benggala itu di daerah India ya tentunya. Tipe tumbuhnya adalah semi erect, ya, semi erect, dan tipe bunga adalah panicle. Nah, tipe daun rumput benggala ini adalah sejajar, terdapat legule atau bulu pada permukaan daunnya. Ini adalah salah satu bentuk daripada kebetulan kita dapat gambarnya daripada bunga panicum maximum. Selain itu juga terdapat kola dan aurikel yang melingkari di batang. Panicum maximum termasuk tanaman rumput berumur panjang tahunan ya, tidak begitu ditanam setelah terjadi proses defoliasi ya. Anda masih ingat ya, defoliasi itu adalah kita panen rumput atau memotong rumput, ya, istilah yang khas di dalam hijauan pakan itu adalah defoliasi. Dan setelah defoliasi itu kita tidak perlu menanam lagi, dia akan tumbuh kembali dan bisa dipanen berkali-kali berulang sampai beberapa tahun ya. Inilah kehebatan rumput dibandingkan tanaman pangan yang lain seperti padi ya, itu biasanya tiap 3 bulan setelah panen itu harus ditanam kembali ya. Kemudian tanaman ini tumbuhnya tegak ya, kuat, batang seperti padi, warna daunnya hijau tua, bentuknya ramping, bagian tepi kasar tapi lunak, dan lidah daun kuat. Ini ya gambaran jelasnya bagaimana daunnya, bagaimana bunganya. Bunganya ini kalau diperbesar di makro, di foto makro seperti ini sangat indah, ya, kecil sangat indah. Ternyata menyimpan suatu keindahan yang luar biasa. Inilah ya karya yang diberikan untuk
dicermati, dipahami, dilihat sebagai bukti keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali. Ini akan muncul keyakinan luar biasa, maha besar Allah ya. Segala puji Allah yang telah menciptakan semuanya untuk kita semua. Oke. Nah, Panicum maximum ini termasuk tanaman rumput berumur panjang ya, tumbuh tegak kuat dan batang seperti padi tadi ya, seperti ini ya, bisa mencapai 2 meter sampai 2,5 meter. Itu cukup tinggi ya. Ya, rata-rata kita itu biasanya kalau orang Indonesia itu sekitar 170 kalau generasi sekarang ya. Generasi Bapak mungkin 160-an, kalau Anda sekitar 170-an ya. Nah, warna daun hijau tua, berdaun lebar, bentuk ramping, bagian tepi kasar tetapi lunak dengan lidah daun yang kuat dan memiliki akar yang dalam. Panicum maximum merupakan tanaman rumput yang rizomnya merayap semi erek. Kemudian Panicum maximum dibedakan berdasarkan varietasnya. Di antaranya adalah Panicum maximum irian, Panicum maximum cisarua, dan Panicum maximum cameo. Ya, itu beberapa jenis varietas yang ada di kita, sering ditanam di Indonesia. Berikutnya jenis rumput Vetiver zizanoides ya, bukan Vetiver ini ya, lantun lagu itu ya, lagu sedang-sedang saja. Nah, ini sering disebut akar wangi karena memang akarnya berbau wangi dan sering dimanfaatkan oleh orang ya untuk akarnya ini ya, karena memang harum akarnya. Nah, tipe tumbuhnya kita akan menjelaskan ya, bukan akarnya ya. Kita akan menjelaskan bagaimana rumput ini kita jadikan sebagai pakan ternak ya. Dia tumbuh erek tegak ya dengan tipe bunga rasim. Kemudian daunnya kecil, kaku, tidak berbatang, dan tulang daunnya berwarna putih. Vetiver zizanoides ini adalah rumput menahun yang membentuk rumpun yang besar, padat dengan arah tumbuh tegak lurus, kompak dia, kemudian beraroma, bercabang-cabang, sehingga rimpang dan sistem akar serabut yang dalam. Ya. Jadi beraroma ini cobalah Anda iseng ya, kalau di tengah rumput atau ada di sekitar Anda, tanaman itu luar biasa sebetulnya ya. Dia mempunyai aroma. Coba Anda petik kemudian Anda cium, itu akan beraroma berbeda ya. Anda bisa lihat ya, kalau Anda jenis misalnya yang Anda sering tidak suka rumput walaupun jenis ini ya, tanaman bunga kan, tapi baunya seperti kotoran ayam katanya, sampai dibilang bunga tai ayam. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap tanaman, apalagi rumput ini juga mempunyai aroma masing-masing. Ya, kalau kita mungkin tidak sensitif, tetapi untuk ternak dia punya sensitivitas sendiri sehingga berdampak pada palatabilitasnya. Nah, masih ingat apa palatabilitas? Palatabilitas itu adalah kesukaan ternak pada pakan tertentu. Ya, sering Bapak mencontohkan misalnya kalau ternak ruminansia itu tingkat kesukaannya, misalnya kalau dibandingkan beberapa tanaman, termasuk itu adalah turi misalnya, itu sangat disukai karena mungkin aromanya, dan jenis-jenis rumput nanti akan berbeda ya. Ada rumput yang memang dihindari. Nah, sapi atau ternak ruminansia itu dia punya naluri untuk menghindari terutama yang rumput-rumput mengandung racun. Dia tahu, oh ini beracun, dia tidak akan makan gitu ya. Seperti singkong karet misalnya. Itu kalau tidak terpaksa tidak akan dimakan oleh
oleh sapi ya, ataupun kambing, ataupun ternak ruminansia lain. Karena dia tahu di situ ada asam sianidanya. Asam sianida itu kalau dalam jumlah yang banyak itu bisa toksik, ya, bisa mengganggu apa? Mengganggu di dalam proses pemanfaatan oksigen. Nah, bagaimana kalau ternak tidak bisa memanfaatkan oksigen? Bisa dibayangkan dia seperti tercekik gitu ya. Jadi seperti dia tercekik dan akan bisa menimbulkan kematian. Ya. Berikutnya rumpun tumbuh hingga mencapai tinggi 1 sampai 1,5 meter. Ada bahkan ya ya sekitar di bawah 3 meter lah ya. Berdiameter 2 sampai 8 mm. Itu Vetiver zizanoides. Daun berbentuk daun berupa bangun garis, pipih, kaku, panjang 30 sampai 75 atau di bawah 90 cm dan lebar 4 sampai 10, yang jelas di bawah 15 ya mm. Permukaan bawah daunnya licin. Nah, ini tersusun bunganya dalam bentuk malai, tandan majemuk, terminal, kemudian panjangnya mencapai 15 sampai 40 cm. Tersusun atas 6 sampai 10 lingkaran hingga 20 lingkaran yang lebih ramping. Tiap tandan memiliki panjang mencapai 10 cm, ruas yang berbentuk antara tandan dan tangkai bunga berbentuk benang ya. Namun di bagian apexnya tampak menebal. Ini adalah contoh bagaimana bunganya, ini adalah contoh ya. Kalau kita lihat rumputnya yang akar wanginya seperti yang sering dimanfaatkan orang ya. Oke, yang berikutnya ini adalah salah satu rumput yang menjadi idola di Indonesia, sering ditanam ya. Itu adalah Penicetum purpureum atau dikenal dengan rumput gajah ya. Nama umumnya rumput gajah. Kalau misalnya nama rumput gajah bukan seperti rumputnya berbentuk gajah ya. Ini nama karena memang produksinya tinggi, besar ya. Kalau dilihat itu seperti tebu ini. Kalau misalnya dibiarkan tumbuh dengan kondisi tanah yang bagus, ya itu seperti tebu, ya besar ya, tinggi ya. Tipe tumbuhnya adalah erek tegak dan tipe bunga adalah panicle. Penicetum purpureum memiliki batang putih, berdaun sejajar dan bergerigi. Rumput ini termasuk rumput berumur panjang, tumbuh secara vertikal dan bentuk rumpun dan berdaun lebat. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit tentang rumput berumur panjang ini. Di beberapa tempat seperti di daerah Jawa Barat ya, yang memang industri peternakan terutama industri sapi perah banyak di sana yang menggantungkan hanya budidaya rumput ini. Kenapa budidaya rumput sangat amat menguntungkan? Karena begitu kita tanam misalnya rumput gajah, itu tinggal panen dan panen terus. Misalnya panen awal taruhlah 90 hari atau 3 bulan. Tetapi setelah itu tiap 40 hari sampai 60 hari kita terus potong. Ya. Dan bisa panen kalau luasannya cukup itu bisa panen setiap hari. Kita misalnya dengan umur yang berbeda yang kita tanam itu setiap hari bisa kita kita panen atau defoliasi. Ya, jadi misalnya mengirim setiap hari 1 ton aja, kalau misalnya harga per kilonya 1.000 itu sudah berapa itu ya? 1.000 per kilo itu 1 ton itu kan 1.000 udah 1 juta 1 tonnya itu ya setiap hari. Misalnya 1.000 kilo 1 ton kan harganya misalnya 1.000 ya, per kilonya itu sudah 1 juta per hari. Nah, begitu sangat menariknya. Tetapi ingat harus industri
ternaknya, industri terutama ternak ruminansianya, misalnya eh, industri sapi perahnya yang memang butuhkan pakan yang bagus itu, jadi akan berjalan, orang bisa mengandalkan kehidupannya atau mata pencariannya dengan menanam rumput. Nah, rumput gajah dapat dipanen sebagai rumput potongan, kemudian dibikin silase dan juga bisa dibikin jerami atau hay. Ya. Jadi bisa diawetkan silase. Ini nanti kita jelaskan ya di dalam ini bagaimana nanti beberapa teknologi untuk mengawetkan rumput ini untuk antisipasi supaya bisa kita manfaatkan. Jadi memanfaatkan pas lagi eh, banyak produksinya seperti musim penghujan, kemudian di musim kemarau nanti kita bisa tetap kita bisa memberikan ya. Kalau silase itu kita adalah salah satu teknologi pengawetan dalam bentuk basah ya. Kemudian jerami atau dibuat jerami atau hay, pengawetan hijauan pakan itu dalam bentuk kering ya. Nah, rumput ini sangat potensial ditanam di Indonesia dan banyak ini ya. Jadi terutama yang di sentra peternakan itu rata-rata mereka menanam rumput gajah ini. Nah, rumput gajah dimuliakan atau dikawin silangkan menjadi rumput raja. Nah, ini lebih ini lagi ya, king grass atau dikenal dengan Penicetum purpuroides. Ya, bukan kembali ya, bukan rumputnya seperti raja, rajanya rumput. Karena ini gambaran betapa produktivitasnya tinggi. Tetapi memang rumput ini menuntut input yang besar juga. Jadi rumput ini membutuhkan lahan, kemudian tanah yang subur dan pengairan yang baik. Kalau tidak didukung dengan itu bisa menimbulkan masalah juga, nanti bisa menurunkan produktivitasnya. Tipe tumbuhnya adalah erek, ya tegak, daunnya sejajar, tidak berbulu, memiliki kolar, dan permukaannya lebih kasar dibandingkan rumput gajah. Tipe bunganya adalah panicle. Rumput raja ini mempunyai karakteristik tumbuh tegak berumpun, ketinggian dapat mencapai kurang lebih 4 meter. Coba bayangkan ya, 4 meter itu cukup tinggi ya. Kalau misalnya dia di kondisi tanah yang bagus, itu dibiarkan bisa tinggi sekali, bisa mencapai 4 meter. Batang tebal dan keras dan daun lebar agak tegak dan ada bulu agak panjang pada daun helaian dekat ligula. Rumput raja dapat ditanam pada tanah yang subur ya, di dataran rendah sampai tinggi dengan curah hujan ya perkiraan sekitar 1000 mm. Nah, Bapak jelaskan lagi ya, tinggi 4 meter. Ini artinya apa? Bahwa dia erek, tegak, tinggi seperti itu. Ini bagusnya digunakan untuk rumput potongan. Kalau rumput penggembalaan akan repot ya. Ternak ruminansia itu tidak seperti jerapah, misal sapi, kerbau, domba, itu paling tingginya sekitar ya 1 meter mungkin ya dari permukaan tanah atau lebih lah, paling banter lah 1,5 meter lah gitu ya. Nah, bagaimana kalau tingginya 4 meter, dia nggak akan bisa menjangkau rumput itu ya. Jadi ini ada spesifikasi tertentu bahwa rumput ini bagus digunakan untuk rumput dipotong, kemudian karena batangnya keras biasanya supaya ternak itu makan termasuk batangnya karena memang kandungan nutrisinya ada cukup itu, biasanya dicoper. Dicoper itu adalah dipotong-potong kecil, ada alatnya sekarang itu, sehingga ternak sapi atau sapi kita itu tidak memilih. Tetapi kalau misalnya kita berikan dalam bentuk potong ini ya panjang ya, misalnya kita potong kemudian langsung diberikan tanpa dicopot, biasanya yang dimakan itu adalah bagian daunnya, sementara batangnya
tidak dimakan sama dia. Sama mungkin dengan manusia juga ya. Kalau misalnya disuruh milih makanan yang keras sama makanan yang lembut, sudah barang tentu dia akan memilih yang lembut ya. Oke, keras itu dia biasanya tidak kita makan. Kemudian produksi hijauan rumput raja 2 kali lipat. Ya coba bayangkan, rumput gajah aja sudah tinggi. Ini rumput raja ini lebih produktivitasnya lebih tinggi lagi dari rumput gajah, yaitu dapat mencapai 40 ton rumput segar per hektar sekali panen. Nah, sekali panen loh. 40 ton rumput segar per hektar sekali panen. Padahal panen itu kalau sudah ini ya sudah berjalan itu bisa 40 hari ya. Bisa 40 hari, berarti 40 hari itu panen terus, nanti 40 hari lagi panen terus, dan bisa 1 tahun itu bisa luar biasa. Nah, setara dengan 200 sampai 250 ton rumput segar per hektar per tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, 250 ton rumput segar per hektar per tahun. Ini baru punya 1 hektar. Kalau 2 hektar, ya bisa kaya ya. Makanya benar ya, yang beberapa pendapat yang mengatakan ya, dan itu banyak terbukti di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, yang sentra-sentra sapi perah ya, Jawa Timur juga di daerah Malang gitu ya. Itu memang orang atau petani itu mengandalkan rumput ya, penghasilan utamanya. Jadi mata pencahariannya cuma nanam rumput saja, karena memang lumayan menjanjikan gitu ya. Dan bahkan banyak menyekolahkan anaknya hanya dengan makan rumput dan bisa menjadi seorang sarjana. Oke, yang berikutnya adalah Euclaina mexicana. Ini adalah memiliki nama lain rumput Meksiko, karena daerah asalnya adalah daerah Meksiko di daerah Amerika Tengah sana. Tipe tumbuhnya adalah erek atau tegak. Tipe daunnya sejajar dengan tulang daun berwarna putih, memiliki kolat ya, kemudian berbulu halus dan tekstur bagian atasnya kasar, sedangkan bagian bawahnya adalah halus. Euclaina mexicana termasuk tanaman berumur pendek annual, ya, tumbuh tegak dengan daun lebar mirip tanaman jagung. Ya, jadi ini termasuk tanaman rumput ini umur pendek. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Brachyaria brisantha, ada Brachyaria yang lain, jenis lain namanya Brachyaria decumbens. Ya, decumbens sering disebut dengan rumput BD. BD bukan BD letter nomor plat nomor 20 ya, BD atau rumput Brachyaria. Jadi kalau disingkat oleh peternak, rumput apa? Rumput BD misalnya. Itu ya, itu adalah Brachyaria decumbens. Ya. Tipe rumputnya adalah semi-erect dengan bunga bertipe asen. Daunnya kecil, tidak berbulu, Brachyaria. Ini adalah salah satu rumput unggul introduksi yang telah beradaptasi dan dikenal oleh banyak peternak di Indonesia ya. Jadi termasuk decumbens ini dan Brachyaria brisantha itu diintrodusir dari luar, tetapi sudah menjadi kesukaan para petani dan ternak ya, petani ternak ya. Rumput ini bisa tumbuh di hampir sebagian besar di Indonesia karena sesuai dengan iklim di Indonesia yang tropis dan toleran terhadap berbagai jenis tanah termasuk tanah asam. Tanah masam ini terutama di kita ya, kadang-kadang kalau dianalisis kandungan aluminiumnya itu tanah kita itu cukup tinggi. Kalau misalnya kita tanam itu masih bisa tumbuh dengan baik ya, rumput Brachyaria decumbens ini. Nah, tumbuhnya semi tegak dan membentuk hamparan dengan ketinggian sekitar 45 cm. Ya, ini contoh ya Brachyaria decumbens.
Budidayanya bisa menggunakan biji atau poles. Biji ya, biji yang disebar, poles ini yang akan dan bisa dipanen pada umur 3-5 bulan setelah biji disebar. Ya, kalau di luar negeri bahkan ada yang menyebar pakai pesawat ya, pesawat yang memang digunakan untuk menyebarkan biji, sehingga orang di sana kan pada gumpalannya sangat luas sekali, bisa ribuan hektar. Kalau ditanam dengan ini tidak menggunakan alat seperti pesawat ya agak repot juga. 1 hektar aja sudah repot kita, ya. Contoh misalnya kayak menanam padi, 1 hektar itu membutuhkan berapa? Mungkin 1 harian ya, dan butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, itu diantisipasi dengan teknologi. Kalau yang luas itu biasanya menggunakan pesawat untuk menyebarkan daripada bijinya tersebut ya. Berikutnya, rumput brachiaria ini ya, decumbens mengandung nilai nutrisi yang baik. Jadi sangat disukai, dicirikan dengan nilai palatabilitasnya. Jadi kembali Bapak katakan palatabilitasnya tinggi, berarti itu secara alami, secara naluri ternak itu tahu ini ya, rumput ini mengandung protein yang tinggi. Seperti Anda misalnya mempunyai kesukaan dengan tahu tempe misalnya. Tempe itu kan proteinnya tinggi ya. Bisa juga lauk, seperti kalau manusia itu kan, oh Pak saya suka ikan. Itu kenapa? Nah, ikannya macam-macam pula ya. Ada yang suka udang, ada yang suka kepiting. Itu semua adalah salah satu sumber protein yang tinggi. Nah, kalau untuk ternak ya, Brachiaria decumbens ini termasuk yang disukai oleh ternak. Selain sebagai pakan ternak, rumput ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman penutup perkebunan. Jadi untuk cover supaya tidak terjadi erosi ya, atau untuk reklamasi dan konservasi pada lahan marginal ya. Tanah atau lahan marginal. Contoh misalnya kalau kita di Bengkulu ini ada kan pertambangan batu bara. Biasanya terjadi kerusakan yang luar biasa karena memang kan digali itu ya, dibalik tanahnya. Nah, kalau tanah dibalik itu biasanya kandungannya terutama humus ataupun kandungan zat haranya itu sangat rendah. Nah, ini ya rumput Brachiaria decumbens ini bisa digunakan sebagai tanaman pioner ya, kita sebarkan misalnya ya, mudah tumbuh ya dengan kondisi yang unsur haranya sangat marginal ya. Rumput brachiaria adalah salah satu rumput gembala yang memiliki produksi lebih baik jika dibanding campuran dengan leguminosa. Jadi ini juga sangat baik kalau ditanam sebagai rumput untuk padang penggembalaan. Selanjutnya adalah kalau tadi brachiaria. Nah, ini sekarang rumput Digitaria decumbens ya, memiliki nama lain rumput pangola. Tipe tumbuhnya adalah tegak atau erek ya dengan bunga raceme. Kemudian daunnya mengecil dan tidak berbulu. Rumput ini berasal dari Afrika Selatan, di daerah selatan ya, Afrika Selatan. Dulu ada tokoh di sana namanya Nelson Mandela ya, yang terkenal ya di Afrika Selatan. Rumput ini tumbuh merayap rendah dan membentuk hamparan yang mencapai tinggi 60 sampai 120 cm. Rumput ini berdaun lebat, ya, lebat daunnya. Ini contoh ya gambarannya ini kalau misalnya dibikin padang penggembalaan, dan halus dia. Pada setiap buku stolonnya bisa tumbuh akar dan tangkai. Jadi begitu dia rebah, dia akan terus membentuk stolon, tumbuh lagi terus, dia akan menyebar di sekitarnya. Ini kalau misalnya pembunganya seperti ini. Rumput berikutnya adalah Heparrhenia rufa. Nama lain rumput ini adalah rumput jaragua. Tumbuh dengan tipe erek ya, dengan bunga bertipe spike.
Pada bagian belakang daun terdapat bulu, pada bagian batang terdapat pola dan legul. Tanaman ini juga disebut rumput jaragua. Rumput jaragua ini digunakan sebagai rumput padangan tropik Amerika Selatan dan Tengah. Ya. Rumput ini juga membentuk rumpun yang lebat, perennial dengan daun-daun yang basah yang apabila disenggut oleh ternak atau dipotong akan menghasilkan rumpun yang lebat. Justru kalau dipotong itu bisa dia responsif untuk mengembangkan, untuk berkembang ke samping kanan kiri dan seterusnya ya, sehingga dia akan bisa berkembang dengan baik. Rumput berikutnya adalah Paspalum plicatum. Nah, ya, sering disebut dengan rumput plicatulum. Tipe tumbuhnya adalah erek dengan daun sejajar dan berbulu. Kemudian tipe bunganya adalah raceme, panjang ligulenya 1,5 mm, 10 sampai 13 cm rasemenya, panjangnya 2 cm sampai 6 cm, lebarnya 1,5 cm sampai 2 cm. Warna bijinya coklat, kehitaman, dan mengkilat. Rumput ini tumbuh pada tanah yang bervariasi luas dengan curah hujan sedang sampai tinggi di daerah tropik dan subtropik. Rumput ini berdaun banyak, ya, kaku, berakar dalam, tingginya dapat mencapai 60 sampai 150 cm dengan batang berbunga dapat mencapai tinggi 175 cm. Nah, berikutnya adalah rumput Setaria lampungensis. Anda sudah bisa menebak ya, kita ada ya rumput ya, tapi di masyarakat sering dikenal dengan rumput Setaria. Tipe tumbuhnya semi erect, daunnya berwarna ungu, memiliki kolar dan tidak berbulu. Rumput Setaria ini bersifat perennial, tumbuh tegak, berumpun, lebat, tinggi, dapat mencapai 2 meter, daunnya halus dan lebar berwarna hijau gelap, berbatang lunak dengan warna merah keunguan, bunga dalam tandan coklat keemasan, pangkal batangnya pipih, pelepah daun dan pangkal batang tersusun seperti kipas. Termasuk dual fungsi ya, bisa untuk rumput potong dan rumput gembala. Di daerah dataran tinggi, tanaman yang tahan kering dan naungan, artinya walaupun rumput itu tidak semuanya tahan naungan. Artinya begini ya, kalau dia kebetulan dikombinasikan dengan tanaman perkebunan itu artinya misalnya ya sawit ya, dia kan bisa menaungi rumput ya atau tanaman di bawahnya. Nah, ini dia masih bertahan. Ya. Banyak rumput ataupun tanaman yang tidak tahan dinaungi. Kenapa? Karena dia itu kan berkompetisi di dalam mendapatkan cahaya atau sinar matahari untuk fotosintesis. Kemudian berdaun lunak dan disukai oleh ternak. Rumput Setaria ini cocok ditanam di ketinggian sampai 1.200 meter dari permukaan laut ya, dengan curah hujan ya sekitar 750 milimeter lebih ya, bisa lebih. Dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tahan terhadap genangan air. Nah, ini ya, tahan terhadap genangan air. Artinya apa? Kalau sedikit ada rawa-rawa sedikit masih bisa ditanam. Dan responsif terhadap pemupukan. Kalau dipupuk sedikit aja sudah dia berkembang dengan baik. Nah, berikutnya adalah rumput Paspalum atratum. Tanaman ini sering disebut dengan rumput Australia. Nah, ini mencerminkan kalau ada nama rumput Australia berarti dia kemungkinan besar, nah, bisa ditebak ya, itu asalnya dari Australia. Tadi rumput Lampung ya, itu dari Lampung. Kemudian tanaman ini berdaun banyak dan merupakan rumput tahunan dengan rumpun dan tumbuh tegak ya. Tingginya biasanya kurang dari 1 meter,
dan bisa mencapai 2 meter ketika berbunga. Lebar daun sampai lebih dari 2,5 cm, mengkilap dan rapuh. Rumput ini dapat berguna sebagai tanaman baris, menahan erosi atau rumput sistem potong angkut, cut and carry, karena sifatnya yang mudah dipotong. Rumput Australia ini dijadikan pakan ternak yang disukai oleh ternak sapi, kerbau, dan kuda. Ya, sangat disukai yang baik sapi, kerbau, dan kuda. Nah, berikutnya ini adalah rumput Staria splendida. Nah, rumput Staria ini berasal dari kawasan Afrika tropis, ya, kemudian berkembang di Kenya dan Senegal. Rumput Staria ini tumbuh tegak, berumpun, lebat, hingga dapat mencapai 2 meter, berdaun halus dan berwarna hijau gelap, berbatang merah keunguan, pangkal batang pipih, dan pangkal daun pada pelepah batang tersusun seperti kipas. Rumput Staria ini cocok ditanam pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut dengan curah hujan tahunan 750 mm atau lebih, dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dan dapat tumbuh pada genangan air. Ya, jadi ini kalau ditanam di rawa masih memungkinkan. Ya. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita. Semoga Anda tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam perkuliahan ini ya, dengan kondisi yang baru ini. Kita saling mendoakan ya supaya tetap diberi kesehatan, termasuk keluarga Anda dan keluarga kita semua. Tetap kita menjaga protokol ya, kesehatan, jaga jarak, ya, memakai masker, cuci tangan, ya, semampu Anda bisa. Kalau Anda di tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan ataupun yang berpotensi bisa menimbulkan tersebarnya penyakit, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, dan kita tetap menjalankan ya yang akan sebentar lagi ini kita akan menjalankan ibadah puasa, ya. Mudah-mudahan ya Anda tetap diberikan keleluasaan rezeki. Amin ya. Kita tutup ya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.